Wah, 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 wah. Salve, saudara-saudari, salam jumpa bersama dengan saya, Pastor Yohanes Eko Prastio, dalam Renungan Harian Silimo Katolik, edisi Sabtu 21 September 2024. Hari ini, Gereja Semesta merayakan pesta Santo Matius Rasul dan Pengarang Injil. Mari kita bersama mengawali hari baru, mempersembahkan hidup dan karya kita kepada penyelenggaraan Tuhan, dan marilah kita bersama menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, demi kerahiman-Mu yang tak terselami, Engkau telah berkenan memilih Santo Matius, pemungut cukai, menjadi Rasul-Mu. Semoga dengan pertolongan, teladan dan doanya, kami Kau perkenankan mengikuti Engkau dan berpegang teguh padamu. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama menyiapkan hati diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, tema permenungan kita hari ini ialah tentang panggilan, kasih, dan pengampunan. Hari ini kita merayakan pesta Santo Matius, Rasul dan Pengarang Injil. Dalam bacaan hari ini, kita melihat bagaimana Yesus memanggil Matius, seorang pemungut cukai yang dianggap berdosa dan terbuang oleh masyarakat untuk mengikutinya. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang sifat kasih dan pengampunan Tuhan yang melampaui batas-batas manusia. Ketika Yesus melewati meja pemungut cukai, Ia melihat Matius dan berkata, "Ikutlah aku." Matius tanpa ragu meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Dia segera mengundang Yesus untuk makan di rumahnya, dan di sana Yesus duduk bersama dengan banyak pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tindakan Yesus ini tentu memicu ketidakpuasan di antara orang-orang Farisi yang bertanya kepada murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Jawaban Yesus amat jelas, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini?
Yang pertama, kita diajak untuk memahami bahwa panggilan Tuhan tidak memandang status sosial dan moral setiap kita. Matius adalah seorang pemungut cukai yang tentunya profesi yang dianggap sebagai pengkhianat dan berdosa pada masa itu. Namun, Yesus melihat potensi dan hati yang siap di dalam diri Matius. Ini mau mengajarkan kepada setiap kita bahwa Tuhan Allah memanggil setiap orang, tidak peduli latar belakang atau dosa masa lalu setiap kita. Panggilannya adalah undangan untuk mengalami perubahan, pembaharuan, dan menemukan tujuan baru dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, tindakan Yesus makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa menunjukkan betapa dalamnya kasih dan pengampunan Tuhan. Yesus tidak hanya mengulurkan tangannya kepada mereka yang dianggap layak, tetapi malah mendekati mereka yang paling membutuhkan belas kasih dan pembebasan dari beban dosa mereka. Dalam konteks kita hari ini, kita diajak untuk mengikuti teladan Yesus dalam memperlakukan setiap orang dengan kasih dan pengertian tanpa memandang penampilan luar atau masa lalu mereka. Yang ketiga, melalui perayaan Santo Matius mengingatkan setiap kita untuk merenungkan bagaimana kita menanggapi panggilan Tuhan dalam hidup setiap kita. Matius meninggalkan pekerjaannya yang nyaman dan mengikuti Yesus dengan penuh iman. Begitu juga untuk setiap kita. Kita juga diundang untuk meninggalkan segala sesuatu yang mungkin menghalangi kita dari mengikuti Kristus dan hidup sesuai dengan panggilannya. Ini adalah panggilan untuk merefleksikan bagaimana kita bisa mengubah hidup kita agar lebih sesuai dengan ajarannya dan lebih peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudari, sahabat Silimo Katolik yang terkasih, akhirnya marilah kita bersama bersyukur atas kasih dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kita yang tidak terbatas, yang melampaui segala sesuatu. Kita juga diajak untuk bersama memohon agar setiap kita juga boleh menjadi alatnya dan dapat menyebarluaskan kasih dan pengampunan kepada sesama kita. Mari kita bersama mengikuti teladan Santo Matius yang dengan penuh kesetiaan dan kerendahan hati menjawab panggilan Tuhan dan menjadi saksi kasih dan pengampunannya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, pada pesta Santo Matius, kami menyampaikan kepadamu doa dan persembahan hidup kami. Kami mohon dengan rendah hati, pandanglah dengan kasih sayang gerejamu yang imannya telah engkau teguhkan dengan pewartaan para rasul, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama mohon rahmat berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari terkasih senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah saudara-saudari diutus. Amin. Confiado